Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi dengan saya bincang-bincang matematika agar lebih menyenangi matematika termotivasi untuk belajar. Adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang sedang sekolah, para guru, para orang tua, bapak ibu, matematika sudah dicanangkan mulai dari TK, PAUD, ada matematika. Di sekolah dasar, di MI, dan yang lebih tinggi lagi. Matematika pelajaran yang dari dulu senantiasa ada, tidak dihilangkan. Sayangnya itu ada beberapa perguruan tinggi yang merasa tidak butuh matematika, tidak ada matematikanya. Apa ada? Ya ada, misalnya ya, cek-cek ya, di keperawatan. Matematikanya, matematika dasar, matematika tidak didalami. Padahal penting sekali untuk bisa berlogika dengan baik, untuk bisa menjadi perawat yang baik. Mestinya ada pelajaran matematika juga. Tapi cek ini ya, jadi saya tidak mengecek kurikulum secara keseluruhan dan tidak pada semua perguruan tinggi yang keperawatan itu tidak ada matematikanya, barangkali ada karena otonomi kampus. Kalau di sekolah, mulai dari TK, itu ada matematikanya. Dan juga di banyak prodi, beberapa prodi, tidak ada matematikanya. Ini menurut saya ya kurang bagus. Lebih bagus ada. Paling tidak matematika dasar atau paling tidak logika. Ya. Tapi saya tidak membahas di perguruan tinggi. Saya membahas yang di sekolah saja. Untuk kali ini. Bagaimana belajar matematika ini para adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang masih kesulitan belajar matematika. Kita bincang-bincang untuk menyiapkan generasi muda ini supaya gemar matematika dan memiliki pemikiran yang baik, penalaran yang lebih baik, berlogika lebih baik, berpikir lebih baik, berpikir kritis, berpikir kreatif. Itu antara lain diasah melalui matematika. Sudah dicanangkan oleh menteri yang baru untuk kabinet merah putih wajib belajar 13 tahun. Kalau dulu kan 12 tahun. Lalu sekarang 13 tahun. Mulai dari TK atau PAUD tambah setahun. Tentu matematikanya di sekolah di TK itu atau di PAUD ya tidak lalu formal. Ya mengenalkan matematika sambil bermain, bermain mengenalkan matematika begitu. Dua-duanya ya. Kan berarti salah kalau mengenalkan matematika sambil bermain itu. Ya, anak-anak bermain lalu dikenalkan matematika. Untuk fokusnya saja yang lebih banyak pada bermainnya untuk anak-anak TK atau PAUD atau yang sederajat. Sekolah-sekolah yang lain yang sederajat, tempat-tempat belajar, rumah-rumah belajar menyesuaikan. Dan yang di SD tentu saja SDMI yang dikenalkan matematika yang lebih formal dan nanti sampai kelas kelas 6
Diharapkan untuk yang ini para siswa dari SD atau PMI sampai kelas 6 itu ya sudah mengetahui dasar-dasar matematika, utamanya berhitung. Jadi operasi hitung itu harus dikuasai. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dan juga yang lain-lain yang menyertainya kalau di kelas 6 seperti ada perpangkatan, ya, ada yang tentu saja ada tambahan bukan hanya bilangan saja, ya ada geometri dan lainnya. Itu sudah menguasai konsep-konsep dasarnya. Sehingga nanti di SMP atau MTS itu akan sudah punya dasar. Dan perlu ada pemetaan juga supaya tidak terlalu banyak pengulangan pelajaran di SD dan di SMP. Ya. Itu pemetaan kurikulumnya apa yang sudah diajarkan di SD atau MI itu dan juga nanti apa yang akan diajarkan di SMP atau MTS, ya, supaya tidak terjadi tumpang tindih, lebih terarah. Dan juga untuk pelatihan itu selama ini itu terpisah-pisah. Biasanya yang diutamakan pelatihannya itu guru-guru. Kalau di sekolah dasar TMI itu kelas 5 atau kelas 6. Nah, jadi tidak ada kesinambungan antara guru kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah itu. Nah, ini para guru ya. Saran ya. Pelatihan itu semua dari guru kelas 1 sampai kelas 6 pelatihan matematika menyamakan persepsi. Ya, materinya juga diajarkan tidak tumpang tindih di kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus gitu. Terencana. Ya, sehingga para guru itu punya misi yang sama dan harus sampai mana di kelas 3 sampai mana kelas 4 dan sebagainya. Dan juga yang dijelaskan konsep-konsepnya menyambung, tidak lalu saling lepas untuk di sekolahnya saja. Nah, ini himbauan. Kalau mau pelatihan, ya, semua guru di sekolah itu ya, dilatih oleh guru, oleh yang lebih ahli matematika, bagaimana mengajarkan. Utamanya fokus dulu yang pertama pada operasi hitung itu. Ya, tidak lama kayak itu. Ya, setengah hari aja sudah nanti paham semua bagaimana harus mengajarkan matematikanya itu. Ya, menyamakan persepsi. Dan harus seperti apa, capaiannya seperti apa. Ya tentu kalau mau ada tambahan-tambahannya nanti juga mereka melanjutkan sendiri berdiskusi bagaimana mengajarkan matematika di sekolah. Ini khusus matematika ini, ya. Sebenarnya juga yang lain, ya. Sebenarnya juga yang lain. Saya ini baru bicara matematika. Ya. Supaya tidak ya katakan berjalan sendiri-sendiri, melaksanakan sendiri-sendiri, tidak terkontrol. Jadi kuncinya para guru. Sekali lagi para guru di sekolah itu misalnya ada 10 guru, nah, itu dilatih matematika, mengajarkan. Semestinya dari pemerintah ada panduannya, harus ini, gitu. Bagaimana cara mengajarkannya? Ada pilihan, alternatif pilihan mengajarkannya itu seperti ini. Ya, jadi supaya terarah dan lebih cepat untuk bisa para siswa itu bisa matematika dan tidak kebingungan ganti guru dipindah kelas itu beda lagi apalagi guru kelas
tahun berhadapan dengan guru itu. Guru-gurunya, kalau gurunya pandai, pinter matematika ya beruntung. Kalau tidak, repot juga ya. Ingat, di daerah-daerah terpencil itu matematika kesulitan gurunya mengajarkan. Ya. Oke, di tempat-tempat yang ramai seperti di Pulau Jawa, di Jawa, ya, atau di yang kota-kota besar itu sudah familiar, gampang, ya, jadi bisa ditingkatkan supaya anak-anak bisa lebih cepat menguasai matematika kan lebih bagus. Ya. Kalau guru matematika di SMP MTS itu eh, atau di SMA ya, atau yang sederajat itu melalui MGMP. Tapi di MGMP itu harusnya membahas juga bagaimana mengajarkan matematika itu secara strategis hierarki yang singkat, bagaimana harus terus dibahas. Bukan MGMP untuk banyak bertemu arisan lalu berwisata, ya, bukan. Dan jangan tercekat pada nyusun RPP saja, tapi bagaimana mengajarkannya. Ya, bagaimana harus mengajarkan berpikir kritis, bagaimana mengajarkan berpikir kreatif. Di samping materinya itu harus ada hal-hal yang harus dicapai. Ya, begitu aja, bincang-bincang saja kok. Ya, jadi para siswa juga mudah-mudahan tahu, para guru juga paham apa yang saya bicarakan. Atau bagi yang pihak-pihak mengambil kebijakan juga bisa mempertimbangkan. Ya, tentu eh, bermanfaat nantinya. Ya. Itu saya karena waktunya singkat nih saya wah, akhiri saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.